sebagai cahaya di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, sholat sebagai penghapus dosa. Dan yang terakhir adalah sholat sebagai penghubung antara hamba dengan penciptanya. Sholat adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matur nuwun. Maka sekali lagi kita diingatkan terkait dengan pentingnya sholat. Baik, selanjutnya mari kita lihat 5 indikator bahwa sholat yang kita kerjakan itu baik dan benar. Jadi 5 indikator sholat yang kita kerjakan baik dan benar. Saya ambilkan dari beberapa ayat di Al-Quran. Ada cukup banyak ayat terkait dengan sholat. Saya ambilkan di antaranya yang banyak kita hafal. Ada yang membawa Al-Quran terjemah. Biasanya di pesantren Bapak Ibu, jika ada santri tidak membawa Al-Quran terjemah, itu artinya sudah hafal Bapak Ibu. Jadi sudah hafal Al-Quran plus terjemahnya. Nah itu biasanya santrinya ketika ustadznya menyampaikan baik surat Toha ayat 20, langsung santrinya itu bunyi, ngelontok di luar kepala. Kalau kita ini kepala di luar. Ustadz Komarudin Balungbendo Semeram ya. Dulu beliau diantara yang mengajar kami bahasa Arab. Termasuk saya belajar dari beliau kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis muttafaqun alaih. Itu setiap kali ketika akan mengajar ngaji dicek bawa kitab tidak. Yang tidak bawa kitab berarti sudah hafal. Begitu. Dan kita Bapak Ibu, Masya Allah, kalau kita nanti mempelajari keutamaan Al-Quran ya, kita belum membacanya Bapak Ibu, belum membaca, baru buka Al-Quran saja itu sudah dapat keutamaan, sudah dapat pahala. Jangan buka novel sudah dibaca belum tentu dapat pahala. Al-Quran itu belum dibaca baru dibuka kita sudah dapat pahala. Apalagi ketika membaca, bahkan ada beberapa penjelasan hadis, satu ayat itu tidak dinilai dalam satu pahala. Bahkan satu huruf itu tidak dinilai dengan satu pahala, tapi satu huruf pahalanya bisa berlipat ganda. Bahkan orang yang membaca Al-Qur'annya itu terbata-bata, itu pun tetap mendapat keutamaan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasanya Al-Quran. Apalagi orang yang sudah otaknya isinya Al-Quran plus terjemahnya. Masya Allah. Ketika kita baru membaca, baik Bapak Ibu, mari kita buka surat Al-Ankabut ayat ke-45. Langsung itu tiba-tiba berbunyi dengan terjemahnya. Siap Bapak Ibu? Baik, mari kita lihat surat Al-Ankabut, surat ke berapa Bapak Ibu? 29. Ayat yang ke-45. Insya Allah banyak yang hafal di antara kita. Ada satu kalimat, innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Innas sholata tanha anil fakhsya wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu yang bagaimana Bapak Ibu? Apa bedanya keji dengan mungkar? Fakhsya, fahish, mutafakhisan, fakhsya, ada mungkar. Apa bedanya Bapak Ibu? Kita ini kenal amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti mungkar itu jelek. Kalau fakhsya niki pun dangu bahasa amar ma'ruf nahi mungkar lho niki. Mboten sungkan kali gendera Muhammadiyah. Wal tangkum minkum niki. Napa fakhsya dan mungkar?
Ini yang Gen Z biasanya kalau ditanya begini, apa anak-anak bedanya? Sebentar Ustaz, buka chat GPT, faksa dan mungkar, kemudian dibaca. Tapi berhubung kita ini bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial, buka handphone pun butuh bantuan kacamata, ya. Pun medal, betul sakit maus rasanya. Baik, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan pendapat beberapa orang yang mengatakan atau menerjemahkan sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya orang tidak sholat tidak apa-apa, yang penting dia mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ini pemahaman yang tidak benar. Sehingga kalimatnya begini, uang itu masih gak sembahyang gak popo, sing penting hubungannya api ambek menungso liyane. Akhirnya begitu tafsirannya. Sama dengan ketika kemudian kita meluruskan arah kiblat, itu ada juga yang berkata begini, sembayang itu ngadep endi ae, ngadep pangeran. Lapo kiblat atik dilurus-lurusno, ngoten aja. Ya napa ngadep sembarangan iki. Sehingga ketika dalam hal itu sekali lagi kita merujuk pada tafsir, pada penjelasan ulama-ulama tafsir terkait dengan hal demikian. Yang paling sederhana yang pernah saya baca perbedaan fakhsya dengan mungkar. Fakhsya itu terkait dengan kejahatan pribadi kita, Bapak Ibu. Ketika kita memahami kata insan di dalam Al-Quran itu penyebutan manusia ada cukup banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu itu yang paling indah. Ya ayyuhan nasu ubudu, penyebutannya manusia. Ya bani Adam, innal insana li rabbih lakanut. Semuanya kalau jenengan cek itu terjemahnya manusia, gitu. Tapi kenapa kemudian Allah membedakan, kok tidak menggunakan insan saja semua? Kok ada penyebutan ayuhan nas? Itu sudah jamak, Bani Adam sudah jamak. Apa maksudnya? Di antara penyebutan insan itu kembali kepada pribadi tiap-tiap orang. Dan ketika kita membaca ayat Al-Quran terkait insan, Bapak Ibu, kita akan menemukan bahwa karakter pribadi tiap orang itu beda-beda. Innal insana khuliqan halu'a. Tapi di sisi lain kita juga menemukan innal insana li rabbihi lakanu. Ternyata karakter insan pribadi manusia itu bermacam-macam. Sehingga penyebutan fakhsya ini ada ulama yang menyampaikan ini adalah kejahatan pribadi yang menyangkut insan, diri kita pribadi sebagai manusia. Sementara mungkar itu adalah kejahatan yang ketika dilakukan merugikan orang lain. Tapi sekali lagi terkait dengan fakhsya, kejahatan diri sendiri ini, jangan sampai kita menjadi yang disebut mujaharah, dari kata jahr atau dikeraskan, ditunjukkan. Mujaharah itu adalah seseorang yang bangga dengan maksiat yang oleh Allah sudah ditutupi, namun dia justru menceritakan maksiat itu dengan bangganya ke orang lain. Dia mabuk, tidak banyak orang tahu, tapi dengan bangganya dia bercerita, aku ingin mendem entek rongkrat, bangga dia. Atau kalau tidak dia cerita, aku ingin ngombe entek agak lo gak mendem belas, dengan bangganya. Atau Allah sudah menutupi, kemarin dia umek HP menang judol, kelunting masuk uang dalam jumlah besar, wah menang judi online. Kemudian dia dengan bangganya mengatakan, aku ingin menang judi oleh akeh, dengan bangga dirinya. Yang jadi persoalan besar itu adalah wong salah tapi bangga dengan kesalahannya. Dengan semerap kalau terjadi kecelakaan yang membuat pertengkaran jadi semakin rame itu adalah gak ono sing gelem ngaku salah. Itu yang jadi rame. Dan pertengkaran dimanapun itu, kalau tidak ada yang mau ngaku salah, tidak ketemu biasanya. Itu dengan sesama
manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala mboten kari digintes tok ngoten. Entek sak bumi-bumi ini. Ini banyak hal. Kadang ada yang guyonannya begini, ayo cak sholat cak, ayo cak sembahyang cak, titip ya, salam ya, nang malaikat ya, catetan ya. Seolah-olah bahwa hal itu menjadi bahan guyonan, bahan yang ringan. Nah ini sekali lagi, orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya benar, indikatornya yang pertama adalah dia mampu menjaga dirinya dan juga mampu untuk tidak menjadikan orang lain merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Dan ini nanti panjang kaitannya terkait dengan fahsya dan mungkar ini. Misal bertetangga, adab bertetangga, adab kita ta'amul di dalam majelis, adab bagaimana ketika kita bekerja, adab bagaimana berumah tangga, cukup banyak kaitannya. Oleh karena itu, di antara pengingat kita ini punya kewajiban al-jihad, yaitu bentuknya adalah ya bunayya aqimis shalah. Saya lanjutkan, tadi sudah ketiga bahwa orang yang melaksanakan sholat sebagaimana disampaikan tadi diberikan kemudahan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat adalah dipercepat terkabulnya doa, bahkan doa yang mustahil menurut manusia. Dicontohkan di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-38 dan 39, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Disampaikan di dalam ayat tersebut, di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-Nya. Qala, ia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, berikanlah aku dari sisimu dzurriyyah, keturunan yang thayyibah. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau maha mendengar doa. Kita ingat terkait dengan Nabi Zakaria dengan istri beliau, hal yang mustahil diantaranya adalah beliau sudah tua dan istri beliau dikatakan mandul. Artinya menurut perhitungan ilmu manusia sudah tidak mungkin punya dzurriyah, punya keturunan. Namun kalimat selanjutnya menggunakan fa. Nah ini ketika kita membaca tafsir tentang fa, penyebutan fa itu adalah sesuatu yang sekejap terjadi atau terlaksana tanpa jeda, langsung terjadi. Fanadathul malaikatu, kemudian para malaikat memanggilnya wahwa qaimun, ketika dia berdiri, yusolli, melaksanakan sholat, fil mihrab, di mihrab. Ketika kita membaca tafsir terkait dengan mihrab, ada yang menyebutnya musalla. Jadi bukan mihrab tempat untuk imami, bukan, tapi musalla. Dan diantara adab ketika kita memiliki musalla atau mihrab di rumah kita, kita tidak boleh melakukan hal-hal urusan keduniawian, misalkan ngomong masalah bisnis, ngomong masalah dagang atau jual beli, seperti halnya ketika di masjid, atau berbicara hal yang tidak baik di musola atau di mihrab rumah kita, itu tetap berlaku. Jadi jangan memanfaatkan musola kita, misalkan setelah sholat mungkin tidak sadar karena di rumah ya, ambil handphone kemudian lihat aplikasi jual beli di handphone, terus tawar menawar atau terjadi jual beli, tidak sadar karena dianggap nang omai gak popo. Itu oleh ulama disampaikan terkait adab etika, dan mihrab itu ketika benar adabnya, maka mihrab bisa menjadi sebagaimana di sini. Beliau masih berdiri, sholatnya belum selesai, langsung dikabulkan oleh Allah.
Kita bisa bayangkan begitu cepatnya doa dikabulkan oleh Allah. Sholatnya baik, sholatnya benar, tempatnya baik, tempatnya benar. Sehingga musola di rumah kita, kalau yang di rumah ada musolanya, juga harus dijaga dengan baik. Sehingga yang keempat yaitu dipercepat terkabulnya doa, bahkan doa yang mustahil menurut hitungan manusia. Tapi sekali lagi, sebagai seorang mukmin kita harus senantiasa yakin ada ilmu yang jauh lebih besar dibanding ilmu yang dipelajari manusia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah seseorang yang sholatnya baik dan benar akan diberikan kesuksesan dan bahagia dalam hidupnya. Insyaallah banyak yang hafal surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha yang digunakan kata aflaha, diterjemahkan apa aflaha di terjemahnya? Beruntung. Baik. Aflaha beruntung, nggih. Ada yang lain, mungkin ada terjemah lain yang menyebutkan selain beruntung? Boten, berarti semuanya beruntung. Baik. Ada beberapa kata yang kita kenal padanannya atau sinonimnya. Kita sering mendengarkan faqad faza fauzan 'azima. Mendapatkan fauz, mendapatkan kemenangan azim yang besar atau mendapatkan kesuksesan. Jadi kalau ingin punya anak yang sukses, biasanya diberi nama Fauzan misalkan. Muhammad Fauzan, harapan orang tuanya anak ini akan sukses. Kemudian ada juga kata Fariha, diharapkan bahagia. Biasanya nama perempuan kalau di Indonesia nih, Mbak Sinten, Mbak Fariha nih loh. Itu artinya diharapkan bahagia, tapi belum bahagia, masih diharapkan bahagia, harapannya bahagia. Hal itu berbeda dengan kalimat aflaha, atau kita sering menyebutkannya ketika tadi dengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Loh, nyambungnya langsung begitu. Setelah sholat maka qad aflahal mu'minun. Setelah sholat kemudian falah. Penyebutan kata ini di dalam tafsir disampaikan, adapun kata falah yang diterjemahkan beruntung itu sampai dikatakan orang yang melaksanakan sholat itu dengan keutamaan-keutamaan tadi, dia mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia, di akhirat. Bahkan kalau dipecah lagi, kebahagiaannya itu di rumah tangganya dia berhasil sukses bahagia, di pekerjaannya dia berhasil sukses bahagia, di masyarakat dia berhasil sukses bahagia. Kenapa? Karena bisa jadi dalam kehidupan kita ada seseorang yang di kantor itu, wah, Masya Allah, semua orang hormat semua di kantor, tapi di rumah ketemu anak imrotuwa pun ya sinten hasil musadin apa nate cerita ngeten. Teman saya itu banyak dokter profesor ngeten ya, tapi kalau sudah urusan dengan anaknya mertua, gobloknya muncul walaupun profesor dokter. Atau ada juga yang kebalik, di rumah tangganya Masya Allah luar biasa, tapi di bidang pekerjaannya kesulitan. Nah, orang yang sholatnya baik dan benar itu dalam banyak bidang kehidupannya itu dijadikan Allah bahagia, dijadikan Allah sukses. Maka ketika hal itu, misalkan kita menemukan di satu bidang kehidupan kita, kita menemukan kesulitan, maka sejatinya kita juga bertanya, sholatku ya apa ya? Pertanyaannya begitu sebenarnya. Apakah sholat saya sudah baik? Apakah sholat saya sudah benar? Ini pertanyaannya. Sehingga kita diingatkan tadi ada 5 indikator apabila sholat kita baik dan benar.
Dan kita juga diingatkan 3 indikator sholat itu dianggap buruk, atau 3 indikator sholat kita buruk. Yang pertama, tidak khusyuk. Khusyuk itu bermakna apa Bapak Ibu? Khusyuk wong iki lho salate khusyuk e. Cokot lamu owake lho gak kerasa. Saking khusyuk e. Wong iki salate saking khusyuk rek sampai keturun. Khusyuk itu artinya tunduk Bapak Ibu. Orang yang sholatnya khusyuk itu akan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Jadi mulainya adalah takbir, takbiratul ihram, itu kita sudah harus mulai khusyuk, tunduk. Artinya apa? Segala hal yang menjadikan kita tidak tunduk atau tidak ingat kepada Allah, itu segera kita hilangkan. Kadang godaannya ada. Kita sebelum sholat mencoba mengingat-ingat, oh boyo, ya Allah lali aku sholat saya. Di tengah sholat ingat. Oh iya. Ini kan godaan diantaranya. Itu harus segera kita tarik kembali, ingat pada Allah. Nanti aja dipikir. Atau mikir pekerjaan, Allahu Akbar, ingat pekerjaan. Padahal ketika kita sholat, walaupun pekerjaannya dipikir, tidak bisa nuntaskan. Kados tiang sholat Jumat nih loh. Saya hari ini ya Allah sesibuk itu manusia hari ini. Beberapa kali saya khutbah, itu ada beberapa orang dewasa di belakang yang mungkin karena sibuknya menggunakan headset masih buka handphone. Apakah bekerja atau mendengarkan yang lain, wallahu a'lam. Tapi sesibuk itu kita, sampai khutbah itu masih berkesempatan. Atau kadang main game online, itu saya temukan itu. Main game online ketika khutbah dan hanya ikut sholatnya saja. Mungkin lupa kalau itu adalah satu rangkaian. Yang pertama tidak khusyuk, yang kedua tidak memahami apa yang dibaca. Jadi tidak memahami apa yang dibaca, tidak memahami apa yang dikerjakan gerakan sholatnya. Kemudian yang terakhir, memberi celah pada setan untuk menggoda kita lewat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.